masjidnya aja yang ada jamaah tak ada, tanda kiamat berarti itu Pak. Kita butuhkan hari ini bagaimana orang-orang datang ke masjid sholat, bagaimana masjid ini makmur. Nabi membangun masjid, semua sentralnya di sana, pendidikan, ekonomi, kekuatan, persatuan di situ semua. Masjid kita bangun, tapi kita tak tanggung jawab dengan masjid, Allah marah. Sudah dibangun masjid, tapi mohon maaf, tak ada yang datang ke masjid. Jamaah tablik itu ngetok pintu Pak, yang tak datang ke masjid diketoknya. Sekarang pertanyaan saya adalah, ada enggak di antara kita nih yang ngetok pintu rumah saudaranya? Jujur ibu-ibu, ada yang ngetok pintu rumah saudaranya? Rumah tetangganya? Jangankan ngetok, Ustaz, ngontek aja tidak gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di Isya ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah berkahi, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Kalau tak ada yang amin, saya aminkan sendiri. Amin. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah istiqamahkan dalam kebaikan dan ketaatan. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah limpahkan rahmat, keberkahan, rezeki yang melimpah, kesehatan, kekuatan dan keistiqamahan dalam beribadah. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Ibu-ibu sehat? Apa-apa sehat Pak? Ini Bapak ini Jawa atau kampung? Kampung Jawa maksudnya. Dari Jawa atau dari Sumatera? Oh Sumatera. Yang sebelah kiri Pak, ada yang dari Jawa Pak? Tampangnya aja yang nampak dari Jawa, tapi orangnya tak ada dari Jawa. Ini abang-abang ganteng ini dari mana? Dari Jawa? Ocu. La ilaha illallah. Ocu juga lagi. Di mano-mano ocu. Kayak enggak bisa kayaknya ocu tuh tinggal di tempat yang mana gitu. Ada yang dari Minang Pak? Banyak ya? Oh Pak Ketua dari Minang, pantaslah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan mencoba belajar bersama memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tak akan mengangkat sejarah kelahiran Nabi,
Tapi saya ingin coba mengangkat perpindahan Nabi dari Masjidil Haram atau dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah atau disebut dengan Yasrib. Namanya Yasrib sebelum berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi kita mendengar lantunan kalam ilahi yang memang sampai menusuk jiwa, kalau bahasa Timur sampai ke hati, saking dalamnya. Memang melengking suaranya. Itu kalau sempat tak pakai mic tadi entah gimana pula bentuknya itu. Kalau sempat tak pakai mic mungkin hilang lagi. Saking tajamnya. Itu napasnya berapa menit itu? Dek, berapa menit napasnya, Kak? Ada 4 menit. Kalau sempat 4 menit kalah pula Muammar lagi. Jangan-jangan muridnya Muammar? Enggak, Samsuri. Oh, bukan juga. Enggak tahu dia murid siapa, Pak. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, Nabi itu menjadi uswah hasanah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata Nabi, paling tidak Nabi bukan menyempurnakan akhlak manusia, bukan. Tapi Nabi menjadi contoh, memberikan contoh akhlak yang baik kepada manusia. Nabi memberikan akhlak yang baik, contoh akhlak yang baik kepada manusia. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi, bagaimana sifatnya Nabi? Aisyah jawab, sifatnya seperti Al-Quran. Bagaimana berakhlaknya Nabi? Nabi berakhlak seperti akhlak Al-Quran. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi itu berdasarkan kepada Al-Quran. Semua tertanam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW itu juga manusia dalam ayat yang lain. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha, kata Nabi. Hei manusia, dengarin baik-baik. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada manusia bahwa engkau itu innama ana basyarum mithlukum yuha. Saya seperti kalian. Manusianya sama seperti kalian. Hanya saja, kata Nabi, aku diberikan wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan wahyu. Jadi ketika Nabi diberikan wahyu, itu yang membedakan Nabi dengan manusia yang lain. Ada bapak-bapak di sini yang dapat wahyu? Kalau ada bapak-bapak di sini dapat wahyu, itu bukan Nabi mesti itu. Ya sebangsa dengan iblis lah. Yang mengaku, hari ini ada yang mengaku dapat wahyu, ada. Baru-baru ini Bapak Ibu muncul lagi tenar pula lagi itu. Manusia dia berbicara dengan Tuhan, kata dia. Aku sudah nelpon Tuhan, kata dia. Jadi manusia kayak Nabi pula dia. Dia sudah dapat wahyu dari Allah. Dia nelpon Tuhan itu pakai HP pula. Saya pun belum pernah tahu bagaimana model dia nelpon Tuhan dengan HP itu. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi hari ini sudah tak ada. Sahabat Nabi juga tidak ada. Tabi'in sudah tak ada. Tabi'in tak ada. Yang tersisa lagi adalah ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Yang diwariskan oleh mereka kepada para ulama itu, para Nabi mewariskan kepada mereka ilmu. Mereka tidak mewariskan dinar. La yarithu dinaran wala dirham. Bal yarithul ilma. Tapi yang diwariskan kepada para ulama oleh para nabi adalah ilmu. Ilmu. Apa tujuan ilmu yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama? Ilmu itu bertujuan untuk membuat manusia itu berakhlak, beradab, berilmu. Jadi kalau ada hari ini manusia tidak berilmu, tidak beradab, dan tidak berakhlak, berarti dia lebih parah daripada, mohon maaf, disebutkan di dalam Al-Quran, lebih parah daripada hewan. Balhum adol. Bahkan mereka lebih parah dan lebih menyesatkan.
Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, apa yang ingin kita angkat malam hari ini? Yang ingin kita angkat malam hari ini bagaimana hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, Yasrib. Dari Hijaz sampai ke Yasrib, Madinatul Munawwarah. Bagaimana Nabi mengembangkan karakter, bagaimana Nabi membentuk akhlak-akhlak manusia. Dari yang 3 orang sampai hari ini mengenal yang disebut dengan peradaban Islam. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Baik, yang ingin kita angkat kembali adalah bagaimana Nabi menghidupkan peradaban Islam. Sejarah Nabi disebut dengan Sirah Nabawiyah, tertulis dalam kitab yang sangat unik dan lengkap dan bagus. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, arti dalam bahasa Arabnya disebut dengan Ar-Rahiq Al-Makhtub. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu Islam ini datang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang memperjuangkan Islam, bertujuan satu. Yang pertama kata Nabi, tujuannya adalah untuk menghilangkan patung-patung berhala, untuk menghilangkan Tuhan-Tuhan berhala. Itu yang pertama. Orang yang tadinya menyembah berhala, menyembah patung, berubah menjadi menyembah Allah. Tak lagi sembah patung, tak lagi nyembah berhala, tak lagi nyembah Ka'bah, tapi yang disembah adalah Allah. Ketika Nabi diutus, dibaiat menjadi Nabi pada umur berapa Bapak Ibu? Bapak-bapak, Nabi dibaiat jadi Nabi umur berapa? Umur berapa Pak? Ibu umur berapa? Ampe puluh kata dia. Ampe puluh tu bahasa mana tu? Kalau bahasa kampung Melayu 40. Begitu aja lah, sama kan? Kalau bahasa cu ampe puluh. Ya. Lain ngarati awak. Begitulah pokoknya. Kalau bahasa Jawa 40. Dah kayak nama jalan aja. 40 Pak. Dibaiat jadi Nabi. Pada umur 40 Nabi sudah jadi Nabi. Anak muda, masih muda apa tidak? 40 itu masih muda atau sudah tua? Masih muda. Di usia yang sangat masih muda, yang sangat muda, yang masih dalam kategori semangat, Nabi memperjuangkan agama Islam. Yang mau mendengarkan pertama istri tercinta Siti Khadijah. Yang kedua sahabat sejati. Siapa namanya? Abu Bakrin Siddiq. Bertiga Bapak Ibu. Nabi bertiga membangun peradaban Islam yang disebut hari ini sebagai masyarakat madani. Masyarakat yang berperadaban. Masyarakat yang sejahtera, yang mengenal agama, yang mengenal adab, yang mengenal akhlak, yang tak menyembah patung, yang tak menyembah, yang tidak, manusia yang bukan tidak berakhlak, manusia yang bukan tidak memiliki etik, bahkan mereka beradab. Dari orang yang nyembah patung tak nyembah patung, dari orang yang main riba tak main riba, dari orang yang berantem tak jadi berantem, dari orang yang tidak berilmu jadi berilmu. Bayangkan perjuangan Nabi. Semua segi, semua lini Nabi masuk, Nabi angkat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahasa kasarnya adalah kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi cahaya bagi manusia. Yang tadinya manusia tak beradab jadi beradab. Yang menjadi masalah adalah apakah hari ini manusia itu beradab? Bapak Ibu yang bisa jawab. Apakah hari ini manusia berakhlak? Apakah hari ini manusia beragama? Apakah hari ini manusia berpegang pada tali agama? Itu pertanyaan kita hari ini Bapak Ibu. Tanda tanya. Apa maksudnya tanda tanya itu?
Ya tanda pertanyaan. Yang bisa jawab siapa? Kita masing-masing. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, oh ibu-ibu, apakah ibu-ibu hari ini beradab? Mesti jawabannya beradab. Apakah hari ini ibu-ibu durhaka sama suami? Susah jawab. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak hari ini beragama Islam? Iya. Apakah bapak-bapak hari ini main riba? Bingung jawab. Itu pertanyaan kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berjuang Nabi mensiarkan Islam itu. Dicaci, dimaki, diludah dan lain sebagainya. Dilempar batu di Mekah, di Madinah, di Taif, habis. Di mana Nabi tak dicaci? Tak ada. Di Mekah musuh Nabi kafir. Di Mekah musuh Nabi siapa? Orang kafir Quraisy. Di Mekah pindah ke Madinah tambah musuh. Musuhnya bukan orang kafir, tapi orang munafik. Tapi orang munafiknya kerjasama dengan dua agama yang lain. Satu Yahudi, yang kedua Nasrani. Dua-dua ini Yahudi Nasrani bekerja sama dengan kaum munafik, ingin menghancurkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, perjuangan Nabi itu dalam mensiarkan Islam. Itu yang harus kita ingat-ingat Bapak Ibu. Memperingati Nabi itu bukan satu tahun sekali, tapi memperingati Nabi kalau bisa setiap hari. Kalau bisa, tak bisa setiap hari, setiap minggu. Tak bisa setiap minggu, setiap bulan. Ini bukan setahun sekali. Nabi memperingati hari kelahiran dia pada hari Senin. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Jawaban Nabi sederhana dalam hadis itu. Hadisnya sharih, hadisnya masyhur. Apa kata Nabi? Pada hari itu aku berpuasa, dan pada hari itu aku diub'atsu, dibangkitkan, kata Nabi. Artinya apa Bapak Ibu? Memperingati hari Nabi itu setiap tahun, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Nabi yang jelas berpuasa di hari Senin itu setiap pekan. Itu hadisnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi berjuang mati-matian. Dari pengikutnya yang cuma 3 orang, jadi sekian banyak pengikutnya Bapak Ibu. Maka masuklah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hamzah. Kemudian banyak lagi yang lain sahabat-sahabat Nabi yang masuk. Semua masuk, termasuk salah satunya yang benci kepada Nabi, Abu Sufyan, juga ikut masuk ke dalam Islam. Hindun yang begitu benci sama Nabi masuk ke dalam Islam. Banyak. Wahsy yang membunuh paman Nabi masuk ke dalam Islam. Bilal bin Rabah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Hamzah, semua masuk ke dalam Islam. Apa artinya? Perjuangan Nabi mensiarkan Islam tidak main-main. Apa yang ingin kita sampaikan? Bagaimana umat muslim hari ini tinggal mempertahankan nilai-nilai keislaman saja. Pun kita masih goyah, pun kita masih tak bisa, pun kita masih tak bisa melakukan. Bayangkan Bapak Ibu, kita perlu memperingati perjuangan Nabi, biar kita bisa mengokohkan dalih iman kita, mengokohkan nilai-nilai agama kita. Bukan sekedar berislam saja. Kau Islam Wan? Ya, aku Islam. Kau solat Wan? Enggak solat aku dah. Dia ngaku Islam tapi tak solat. Kau Islam Wan? Islam. Sedekah kau? Enggak. Islam Wan? Islam. Puasa? Tak. Berarti Islamnya Islam apa? Kalau bahasa orang Jawa namanya Islam abangan, atau bahasa lain Islam KTP. Tengok di KTP itu Islam katanya. Makanya Bapak Ibu, ada kebijakan kemarin itu dari kementerian itu mau dihapuskan kolom agama. Betul tak Pak?
Sempat mau dihapuskan kolom agama itu. Apa tujuan penghapusan kolom agama itu? Biar kita tak saling tanya agama. Sama negara Eropa itu Bapak Ibu. Negara Eropa itu, orang-orang yang ateis atau apalah itu, orang-orang itu, orientalis itu, kalau ditanya apa agama dia, dia tak mau jawab. Ada yang marah malah. Saya pernah tanya sama kaum orientalis itu, apa agama kamu? Gitu saya. Marah dia Pak, tidak terima dia. Jangan kau tanya-tanya agama, kata dia. Agama itu urusan masing-masing, kata dia. Nah, hari ini Bapak Ibu, orang-orang seperti mereka itu, pemikiran-pemikiran mereka mau dibawa ke negara kita. Kita disuruh mengadopsi pemikiran mereka, mau dihilangkan kolom agama di KTP itu. Untung tak jadi. Coba kalau jadi, apa agama Abang Ardi? Tengok KTP, tak ada, rupanya ateis. Nah, itu bukan Ardi yang ini, Ardi yang lain. Ardi ini bahaya, tersinggung lah ya, bahaya. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Berjuang Nabi, mempertahankan nilai agama, bahkan taruhannya nyawa. Tapi hari ini ada orang ditanya, kau agamamu apa? Islam. Tak usahlah tanya-tanya agama. Mereka tak pede menyampaikan bahwa diri dia beragama Islam, itu justru tak pede. Ini masalah kita hari ini Pak. Orang tak pede menampilkan agama dia, tak pede menjalankan nilai agama dia, tapi justru dia pede dengan yang lain, yang justru tidak ada dalam syariat Islam, yang justru tidak diajarkan dalam agama. Pede mereka. Tapi ketika ditanya, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya hari ini agak miris melihat keadaan kita hari ini. Banyak orang yang tak pede dengan nilai-nilai agama. Kenapa kau tak pakai kerudung? Aku belum kuat iman lagi. Nanti kalau aku pakai kerudung, akhlakku kayak setan gimana? Dalihnya itu Pak. Tak mau pakai kerudung karena belum siap. Belum siap hati lagi untuk pakai kerudung. Belum siap mental untuk pakai kerudung. Pertanyaannya adalah sederhana. Sederhana. Mau sampai kapan tunggu siapnya? Kapan kau berangkat umrah? Kapan kau berangkat haji? Belum siap mental lagi. Duit banyak, mobil melimpah, rumah tak terhitung. Berangkat haji tidak, berangkat umrah tidak. Ketika ditanya jawabannya sederhana. Aku belum siap mental. Nah, itu Bapak Ibu. Banyak hari ini umat muslim tak pede menampilkan nilai-nilai agama. Karena mereka tidak pernah melihat perjuangan Nabi. Mereka tak pernah melihat perjuangan para sahabat. Mereka tak pernah melihat perjuangan para tabi'in. Tabi'in. Bagaimana mereka memperjuangkan Islam itu. Sehingga hari ini kata Nabi, kelak di akhir zaman kata Nabi, akan muncul orang-orang yang merusak Islam itu sendiri. Itu Nabi yang bilang Pak. Orang Islam yang merusak Islam itu orang Islam. Bukan lagi orang non-muslim atau kafir. Tapi yang merusak siapa? Umat Islam. Apa kata Nabi? Jangan pacaran. Jangan berbonceng-bonceng laki-laki batino. Masih coba bonceng lagi? Jangan pergi, jangan duduk berdua laki-laki dan jantan. Kami ini cuma sekedar nongkrong Ustaz. Mau nongkrong kek, mau ngapain kek. Tak baik laki-laki dan perempuan berduaan lagi. Haram. Nah, ini berat pula nih. Itu nilai Islam, nilai. Harus kami jaga Ustaz, harus dijaga. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang punya anak perempuan dan laki-laki, jaga. Kau mau bawa anakku keluar? Berapa umurmu? 25 tahun. Dah punya pekerjaan belum? Jangan ditanya itu lagi. Solat 5 waktu dah. Mau bawa anakku keluar? Mau. Nikahkan sekarang. Kan enak. Kalau sempat begitu, itu salut pula tuh. Siap Pak kata dia. Itu baru tanggung jawab. Ini tak. Mau bawa kemana anakku? Mau pergi nonton konser Pak? Bawalah. Parah tak begitu kita hari ini? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf. Makanya Bapak Ibu dalam hadis Nabi itu, kelak hari kiamat tidak akan terjadi sampai perzinahan itu
Perzinahan itu nampak di depan mata. Mohon maaf, perzinahan itu seperti binatang. Laki-laki dan perempuan bergandeng tangan. Ternyata belum muhrim lagi, tapi sudah gandeng tangan, berboncengan, dua-duaan, peluk-pelukan, mesra-mesraan. La ilaha illallah. Pertanyaannya kita tanya tuh Pak, dah nikah belum? Jawabannya belum. Kenapa kau tak nikahkan? Belum ada kerjaan. Kalau belum ada kerjaan, belum selesai kuliah, kalau tidak jantan menikahi anak orang, jangan bawa anak orang. Ini buat abang-abang yang laki-laki nih. Dah nikah belum? Kapan mau nikah? Tidak mau. Sempat tak mau dulu cerak, putus asa gitu. Merugilah laki-laki yang tak menikah dan perempuan yang belum menikah. Bentar lagi kiamat, cepat nikah. Baik, kembali pada perjuangan Nabi Bapak Ibu. Begitukah Nabi memperjuangkan nilai agama Islam? Iya. Begitukah Nabi meninggikan kalimat la ilaha illallah? Begitukah Nabi meninggikan kalimat Islam? Iya. Kita hari ini meluluhkan, meruntuhkan nilai-nilai yang sudah dibangun oleh Nabi. Tinggi peradaban Islam pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Nabi di Mekah dicaci dan dimaki, Nabi tetap sabar. Akhirnya apa? Ambil kesimpulan. Karena sudah parah Nabi tinggal di Mekah, Nabi pindah Pak. Dari Mekah menuju Madinah. Yasrib ketika itu namanya. Apa kata Nabi? Kalau kita tidak mendirikan sentral, kalau kita tidak mendirikan satu tempat yang baik, maka kita akan kewalahan. Maka diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad SAW membangun satu Pak, apa namanya? Masjid. Jadi Bapak Ibu, sentral peradaban Islam itu masjid. Ya, ini masjid sudah ada nih. Tinggal lagi gerakan-gerakan masjid. Kalau masjidnya aja yang ada jamaah tak ada, tanda kiamat berarti itu Pak. Tanda kiamat itu. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta la yadkhulu al-muslim ila al-masjid wa yatabaha fihi. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai masjid itu dibangun megah-megahan tapi tak ada yang memakmurkan. Masjid dibangun memegah-megah, bertingkat 5. Ada masjid, salah satu masjid di Pekanbaru itu, mantap masjidnya Pak, mantap. Alhamdulillah, yang sholat subuh, jangankan sholat subuh lagi, sholat maghrib tak sampai satu sop. Ada tuh di Pekanbaru ini. Karena yang isinya kita tidak tahu bagaimana itu. Masjidnya masjid sentral di Riau lagi, Masjid Sentral Riau. Saya sholat di situ Pak. Itu masjid ternama itu di Riau itu. Sholat asar. Sholat asar masjid semegah itu, sebagus itu, tak sampai satu sop. Tahu Bapak Ibu nama masjidnya? Tahu Bapak Ibu nama masjidnya? Isinya sholat asar tak sampai satu sop. La ilaha illallah. Masjidnya bukan main megah, naik pakai eskalator, bentar lagi naik pakai lift itu. Tapi mungkin belum sampai pakai lift lagi. Tapi yang sholat tidak sampai satu saf. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kita butuhkan hari ini, bagaimana orang-orang datang ke masjid sholat, bagaimana masjid ini makmur. Nabi membangun masjid, semua sentralnya di sana, pendidikan, ekonomi, kekuatan, persatuan di situ semua. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Dalam riwayat yang lain, min tamamis salah. Rapatkan saf. Maka Bapak Ibu, kalau pengen lihat umat muslim bersatu, tengok safnya. Kalau safnya jarang-jarang, itu udah tanda-tanda itu Pak. Tanda-tanda itu. Sulit menyatukan umat muslim itu. Ya karena safnya jarang-jarang. Tidak mau dia merapat. Rapatkanlah saf itu, rapatkan. Nanti diinjaknya kaki aku sakit. Kan cuman itu kadang-kadang alasannya. Nabi kata sawwu sufufakum. Itu bukan tak punya arti. Ada artinya, ada. Bersatu, bersatu. Siapapun Anda, dari mana Anda datangnya, baik dari suku apapun Anda, bersatu. Mau kayakah Anda, mau miskinkah Anda, tetap bersatu. Ini tidak.
Yang datang bupati disuruh sop paling pertama, padahal masbuk. Bayangkan, rela menunda sholat gara-gara kedatangan wali kota. Bentar, jangan komat dulu. Wali kota mau datang. Sampai wali kota datang sop paling depan. Digeser pula orang-orang yang sudah di depan. Hei Pak Wali Kota, ini sop bukan punya kalian. Kata Allah, siapapun paling berhak di depan nih, yang bertakwa. Jangan maunya begitu. Dalam masjid tidak ada perbedaan. Mau dia kaya, mau dia miskin, di dalam masjid sama. Karena kelak di hadapan Allah manusia itu sama. Mau kaya dia, mau miskin dia, sama. Yang membedakan mereka cuma satu, takwa. Di sini Pak, siapa yang paling bertakwa? Itu yang bisa membedakan. Nabi berjuang Pak. Dibangun oleh Nabi masjid, namanya Masjid Kuba. Tapi Bapak Ibu, apa kata Nabi? Pindah Nabi dari Mekah ke Yasrib sampai ke Madinah, berharap tidak ada musuh. Ternyata muncul pula musuh lagi. Ternyata musuh itu berada dari kalangan umat muslim itu sendiri. Namanya kaum munafik. Bayangkan Bapak Ibu, untuk menghancurkan Nabi saja mereka juga bangun masjid. Untuk menghancurkan Islam mereka juga bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Dirar. Tak jauh dari Masjid Kuba itu dibangun oleh mereka, nama masjidnya Masjid Dirar. Bapak Ibu tahu tujuan masjid itu dibangun? Untuk memecah belah umat, untuk menghancurkan umat muslim, untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin bunuh umat muslim? Siapa yang membangun masjid Dirar itu? Umat muslim. Apa tujuannya? Untuk memecah belah umat. Apa tujuannya? Untuk menyakiti umat muslim. Pulang Nabi dari perang Tabuk, berharap nih Pak, Masjid Dirar ini tadi diresmikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya cuma itu. Nanti kalau Nabi masuk baru disakiti. Tapi apa perintah datang dari Allah? Kata Allah kepada Nabi, suruh hancurkan olehmu masjid namanya Masjid Dirar. Apa kata Nabi perintahkan kepada para sahabat? Sampai nanti ke Madinah, hancurkan masjid itu. Bayangkan Pak. Dari 3 orang cuman Abu Bakar, Nabi, Abu Bakar, Siti Khadijah. Jadi tersebar Islam ke seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Indonesia. Hari ini orang menghirup nafas keislaman. Tak ada satupun yang tak pernah mendengar Islam. Dari 3 orang, masyarakat yang begitu kecil mampu membangun peradaban Islam. Pindah ke Madinah. Apa kata Nabi? Di Madinah dibangun oleh Nabi sedemikian rupa, manusia-manusia yang berakhlak, manusia-manusia yang beradab. Disebutlah dengan negeri kecil tapi berperadaban, yang disebut dengan Madani. Apa namanya Bapak Ibu? Madani, yang kelak dipanggil menjadi Madinatul Munawwarah. Di situ jugalah Bapak Ibu muncul penanggalan Islam yang dipelopori oleh Umar bin Khattab. Siapa dia? Penanggalan tadi Bapak Ibu, siapa yang punya pelopor? Umar bin Khattab. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Perjuangan mereka pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, membangun masjid. Bayangkan yang menggerogoti mereka, yang merusak mereka, yang meruntuhi mereka juga orang Islam. Bangun masjid untuk menghancurkan Islam. Perjuangan Nabi tak sampai di situ. Dalam masa kehidupan Nabi muncul nabi palsu juga. Bayangkan Bapak Ibu. Sampai mereka lakukan mereka lakukan atau meracuni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking seriusnya mereka ingin menghancurkan Nabi. Mereka ingin membunuh Nabi. Diracunlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu, betapa kuatnya Nabi ingin menjadikan kita ini manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang berakhlak, manusia-manusia yang beretika, manusia-manusia yang beragama.
Karena orang yang beragama, orang yang beradab, orang yang berakhlak, itu justru orang-orang seperti inilah yang bisa meninggikan peradaban. Pintar dia tapi tak berakhlak, tak akan ada peradaban. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka tak salah banyak orang yang pintar, banyak kali yang pintar Pak Ustaz tapi tak punya akhlak dia. Ya memang ada. Ada orang pintar tapi tak berakhlak, ada apa tidak? Ada orang pintar tapi tak beragama, ada apa tidak? Ada orang pintar tapi mohon maaf, mereka tak berperilaku seperti manusia, tapi mereka berperilaku seperti hewan. Ada apa tidak? Ini penting Bapak Ibu untuk dipahami. Cara Nabi membangun peradaban. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang harus menghidupkan kembali. Apa ruhnya? Ruhnya Maulidir Rasul. Bagaimana cara Nabi? Perjuangan. Maka kita hari ini Bapak Ibu harus berjuang menghidupkan masjid, menghidupkan peradaban Islam, menghidupkan agama, menghidupkan nilai-nilai agama. Bukan justru kita yang menghilangkan nilai-nilai agama. Masjid kita bangun, tapi kita tak tanggung jawab dengan masjid, Allah marah. Sudah dibangun masjid, tapi mohon maaf, tak ada yang datang ke masjid. Jamaah tablik itu ngetok pintu Pak, yang tak datang ke masjid diketoknya. Sekarang pertanyaan saya adalah, ada enggak di antara kita nih yang ngetok pintu rumah saudaranya? Jujur ibu-ibu, ada yang ngetok pintu rumah saudaranya? Rumah tetangganya? Jangankan ngetok Ustaz, ngontek aja tidak gitu deh. Jangankan negur Pak Ustaz, memang tak teguran gitu deh. Sebab saking parahnya kita hari ini. Jamaah tablik itu diketoknya pintu, ayo ke masjid. Harusnya kita bisa mencontoh perilaku mereka, paling tidak untuk mengajak orang untuk bisa beribadah di masjid. Karena Bapak Ibu, hari ini yang bisa membuat kita selamat, yang bisa membuat kita terus beriman, yang masih bisa membuat kita bertahan dalam ketakwaan, cuma masjid. Yang lain tak ada. Di pasar, kata Nabi, seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk itu tempat, kata Nabi, pasar. Di mana lagi? Di kantor, mohon maaf, jangan tersinggung, terlalu banyak kerusakan. Di mana lagi? Di sekolah, kuat-kuatan, kuat iman, kuat ini, kalau tak kuat iman bahaya. Tapi di masjid, la ussisa ala taqwa, la masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Nabi begitu, kata Allah begitu. Cuman masjid yang bisa membentuk karakter, yang bisa membuat orang beriman, yang bisa membuat orang bertakwa. Sekarang bagaimana kita mau membentuk orang yang datang ke masjid? Itu tak ada. Yang tinggal siapa? Imam sama makmum, itu pun satu orang. Coba bayangkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu tanda hari kiamat itu kelak masjid ini kosong. Tapi hari ini insyaallah tak kosong. Belum kiamat lagi. Karena masih banyak yang ke masjid. Entah karena maulid Nabi atau apa, tak tahulah kita. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang begitulah. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, justru kata Nabi, di dalam masjid pun banyak fitnah gitu. Ada orang-orang yang masuk ke dalam masjid tapi mereka tidak sholat. Ada orang-orang yang hafal Quran tapi mereka mohon maaf munafik, kata Nabi. Inna munafiqi ummati qura, kata Nabi. Mereka belajar Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, tapi mereka justru jadi orang-orang munafik, kata Nabi. Yaqra'ul Quran hatta fi unuq. Mereka baca Quran cuma sampai di tenggorokan, kata Nabi. Ada orang-orang yang memanfaatkan demikian. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini Bapak Ibu, kita betul-betul disodorkan dengan keadaan yang mohon maaf, keadaan yang serbah dengan fitnah. Orang jujur dianggap pendusta, orang dusta dianggap jujur, orang pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap abu-abu. Sekarang tak nampak mana yang benar, mana yang salah. Yang salah dibenarkan, yang benar yang halal diharamkan, yang haram Nah, sekarang tak nampak lagi Pak. Maka kembalilah. Kalau bahasa lagu guru saya tu, kembalilah, kata dia. Kemana kita kembali? Ke masjid.
Wa may ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka adik-adik sekalian, abang-abang sekalian yang ganteng-ganteng nih, tumben ada masjid yang isinya anak muda. Baru kali ini Pak saya tengok ada masjidnya anak muda-muda. Entah muda entah tua tak tahu nih, mungkin ada juga rata-rata Pak masjidnya, mohon maaf jangan tersinggung. Masuk masjid alhamdulillah umur 70 tahun ke atas, tinggal menunggu ajal. Sekarang di masjid apa namanya? Siratul Jannah, mungkin dia pengen ke surga tadi itu Pak, jalan menuju surga. Banyak, lumayan ada abang-abang yang muda-muda yang sebelah kiri nih. Masih banyak anak muda. Kalau tidak Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, kelak kalau tidak ada anak muda-muda seperti ini, mereka tidak kenal masjid, siapa yang bakal memakmurkan masjid nih? Yang tua-tua tuh Pak Ustaz, bentar lagi. Kalau sudah mohon maaf, ya memang mati itu tak tanggung, bukan di tangan kita Pak Ustaz, betul. Yang kita maksud adalah yang tua-tua ini kadang-kadang mohon maaf semangat tinggi, kekuatan kurang. Itu aja. Tapi anak-anak muda nih yang kita harapkan bisa datang ke masjid, bisa meramaikan masjid, yang bisa kita ajak untuk berbuat. Sudah banyak Pak masjid-masjid yang dipegang oleh anak muda, mohon maaf berhasil. Jawa Barat, masjid dibina oleh anak muda, sudah punya kafe masjidnya. Pas di samping masjid itu betul. Dibangun oleh anak muda. Berkumpul anak muda datang di sana. Dibuat ide-ide yang cemerlang. Makan gratis lah, ngaji bareng lah, sahabat hijrah lah dan lain sebagainya. Anak muda semua. Tapi kalau yang isinya atu-atu, apa nak dibuat lagi? Yuk kita ngaji, bentar lagi ajal dah mau dekat, kata dia. Tak mungkin itu terus. Banyak Pak. Munzalan di Kalimantan. Itu kafal ke masjid yang dibangun oleh guru saya Luqmanul Hakim itu. Bagus masjidnya, gerakannya mantap, dimakmurkannya masjid. Masjidnya kecil, lebih kecil daripada masjid ini Pak. Tapi mengapa kok bisa ramai? Ada yang dibangun oleh mereka. Apa tujuannya? Ingin membangkitkan kembali ghirah, semangat Islam, peradaban Islam, ingin dibangkitkan kembali, bukan justru diruntuhkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita contoh yang baik. Yang baik-baik itu kita contoh, yang bisa kita hidupkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya tanya sama Bang Ardi, apa kegiatan masjid ini? Salah satunya ada maghrib mengaji, kata dia. Ini maghrib mengaji, kalau sempatlah kakak yang tadi ngaji tadi, tak mau nurunkan ilmu ngajinya di sini, itu justru merugi seumur hidup itu. Jadi habis ini todong langsung, minta dia ngajar. Dia udah ngajar belum? Belum, minta dia ngajarkan ngaji itu Pak. Biar kita punya mohon maaf Pak, biar kita tak malu. Dari Pekanbaru, misal dari Pekanbaru, kafilah Pekanbaru, yang ngaji siapa? Yang ngaji orang Rohul. Malu apa tak malu kita? Bukan tak malu lagi, tak punya muka. Dari Pelalawan, yang ngaji kafilah Pelalawan maju. Rupanya setelah diinterogasi datang dari Tembilahan. La ilaha illallah. Itu kuat malu kita. Untung masih 1 Riau. Dari mana? Kafilah Kampar yang datang dari Aceh. Itu kan malu kita. Untung tak begitu sebenarnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita butuh memperkuat. Sekarang Riau punya satu sentral khusus Pak untuk dengan Al-Quran tadi. Namanya Maqari, yang dibangun langsung oleh gubernur sebelumnya. Saya tak mau sebut, nanti dikiranya kampanye. Saya tak mau sebut, nanti dikira kampanye. Inisialnya S. Dah, saya jangan perpanjang. Tapi kemudian dibantu Bapak Ibu. Siapa yang bantu? Dipegang oleh Ustadz Dr. Mustafa Umar. Alhamdulillah, namanya Maqari. Artinya apa Bapak Ibu? Mulai nampak kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kita kepada keislaman, yang membuat anak-anak kita cinta kepada Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, peradaban Islam itu muncul kalau kita cinta dengan Islam. Peradaban Islam itu muncul kalau kita cinta dengan Al-Quran. Bapak Ibu hari ini akan berhadapan dengan orang yang tidak cinta dengan Islam. Apa maksud saya tak cinta dengan Islam? Ada orang baca Quran dia tak senang. Ada azan pakai bahasa Arab dia tak senang. Ada orang azan mik di luar, keluar keputusan. Jangan azan kenceng-kenceng. Jangan ngaji besar-besar. Jangan ngaji pakai mik mengganggu tetangga yang sedang tidur. Besok kalau ada yang begitu Pak,
taruh toa itu di rumahnya betul. Biar enak. Orang ngaji kok telinga dia yang sakit. Orang non muslim, Bapak Ibu saya ceritakan satu cerita yang unik. Ada seorang raja pada masa perang salib. Kalau saya tak salah nama dia Fredrik. Itu Pak, dia raja yang sudah menguasai Yerusalem. Dia sudah pegang tuh Yerusalem. Sudah Yerusalem itu hari ini Palestina, Baitul Maqdis sudah dipegang sama dia, di bawah kekuasaan dia. Satu ketika Bapak Ibu, mohon maaf, apa kata raja ini tadi kepada seorang sultan dari kerajaan Islam itu, dia bilang begini, saya ingin tinggal 1 malam saja di Baitul Maqdis, kata raja tadi. Raja ini non muslim. Ini dalam sejarah perang salib, sejarah ini masyhur. Singkat cerita Bapak Ibu, apa kata Sultan Kamil, nama dia Sultan Kamil, kepada yang menjaga masjid Baitul Maqdis tadi, atau Masjidil Aqsa. Apa kata Sultan Al-Kamil tadi? Nanti akan datang raja mau nginap di masjid ini, Masjid Kuba. Kemudian apa kata dia? Untuk itu, kata Sultan Kamil, jangan kalian kumandangkan azan demi menjaga atau demi bertoleransi dengan raja tadi. Ini Bapak Ibu ya, ini ceritanya nyata. Saya tidak mengorek-ngorek yang sudah berlalu, tapi memang begitu keadaan dia. Singkat cerita Bapak Ibu, raja pun datang. Raja tadi datang, nginap tuh di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa tadi. Ternyata Bapak Ibu, raja tadi tidak mendengarkan azan. Dipanggil sama raja tadi, "Oi, kok enggak ada yang azan? Kok enggak ada yang ngaji?" Ternyata raja tadi, yang non muslim tadi, yang Nasrani tadi, itu datang ke masjid itu cuma pengen dengar lantunan azan dan ayat Al-Quran. Mereka tak minta dihilangkan azan, kok umat muslim sendiri yang minta. Paham maksud saya Bapak Ibu? Sehingga kalau ada orang yang sakit, orang muslim sakit telinga dia mendengarkan azan, itu munafik. Kok bisa? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau ada orang muslim mendengarkan azan terganggu, mendengarkan ngaji terganggu, mohon maaf, terlalu besar kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga tertutup mata hati dia Pak. Orang seperti itu yang menghancurkan Islam. Orang-orang seperti mereka yang tidak ingin Islam itu bangkit. Kenapa? Karena bagi mereka Islam itu merusak. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita hari ini digerogoti oleh orang-orang seperti itu yang ingin membuat dangkal iman kita, yang ingin mendangkalkan keislaman kita, yang ingin mendangkalkan akidah kita. Jadi biar kita tak cinta dengan Islam. Mereka mungkin tak mau kita masuk ke agama mereka. Mereka mungkin tidak terlalu berharap kita masuk agama mereka. Tapi mereka berharap anak-anak muda itu tak lagi datang ke masjid. Anak-anak muda itu lebih senang nongkrong di warung atau di kafe daripada di masjid. Besok Pak Ketua di masjid nih bagi wifi. Insya Allah banyak yang datang anak muda itu insya Allah. Sepakat Bang? Sepakat apa tidak? Kalau masjid pasang wifi, nah, sepakat. Tapi kalau dia nonton yang tidak Pak, langsung sikat. Coba bayangkan Pak. Sudah banyak masjid pasang wifi, sudah banyak, alhamdulillah. Tapi apa dampaknya? Wallahu alam. Itu belum tahu lagi, belum kita teliti. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka cuman masjid Pak yang bisa kita harapkan hari ini Pak. Tidak ada yang bisa kita harapkan untuk membangun, untuk mempersatukan. Yang bisa mempersatukan umat muslim hari ini adalah masjid. Semua suku ada, orang-orang apapun ada. Politikuskah dia, orang-orang pejabatkah dia, orang apapun dia, masuk dalam masjid semua bersatu, sama. Kulit beda, iman sama. Kulit beda, sama-sama bertakwa. Kulit beda, agama sama. Bayangkan Bapak Ibu, cuman masjid.
Maka hari ini Bapak Ibu, kita mengajak kepada kita semua, yuk kita kembali kepada masjid. Yuk anak-anak muda bang, ajak kawan-kawan yang lain, bangun masjid ini, makmurkan masjid ini apapun caranya. Mau mengajar mengaji ke, mau ngajar hadrah ke, apapun lah terserah. Makmurkan masjid itu. Karena kalau masjid ini sudah tak makmur, maka mohon maaf, bisa kita pandang bahwa Islam itu sudah mulai merosot. Maka peran kita hari ini yang paling penting. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, di dalam hadis qudsi ada satu hadis qudsi yang sangat populer sekali. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah Ta'ala, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad. Aku mencintai 3 perkara, tetapi kecintaanku terhadap 3 perkara yang lain jauh lebih aku cintai. Aku mencintai orang-orang tua. Uhibbu syekh at-ta'i'. Aku mencintai orang-orang tua yang taat kepadaku, kata Allah. Dia cinta kepada orang-orang tua yang taat. Tetapi kata Allah, wa hubbi lisyabit ta'i asyad. Kecintaanku terhadap anak-anak muda yang taat kepadaku, kata Allah, jauh lebih aku cintai. Nah, ini Bapak Ibu, kita pentingnya masjid itu untuk membangun karakter. Kita mudah-mudahan di sampingnya Pak asrama. Apalagi di sampingnya ada asrama. Buat bel itu datang ke masjid. Giliran kalau perlu anak-anak muda itu suruh jadi imam di sini. Suruh giliran. Giliran yang azan, giliran jadi ngaji, giliran juga jadi imam. Insya Allah itu. Insya Allah itu kos-kosan siapa? Asrama Tembilahan. Oh, kalau sempat anak Tembilahan gak datang ke masjid, memalukan. Kenapa di Tembilahan itu Pak? Mohon maaf, di Tembilahan itu sholat subuhnya sama kayak sholat maghrib, sholat subuhnya sama kayak sholat zuhur. Saking ramainya Pak. Beda masjidnya, jaraknya bersebelahan. Ada musola, ada masjid, jaraknya tidak ada yang jauh. Tapi setiap masjid itu rame. Mau sholat subuh, mau sholat asar, mau sholat zuhur. Ada yang dari Tembilahan di sini? Mana? Yang dari Tembilahan? Oh, tidak ada yang datang Bang. Mana yang datang? Betul apa salah? Tembilahan mana? Mana? Tembilahan kota. Yang bener lah. Kok wajahnya tak nampak? Betul apa tidak kata-kata saya tadi? Tembilahan kotanya di mana? Emboya. Di Emboya itu ada masjid besar kan? Ente sholat di situ nggak? Entah iya atau tidak. Bayangkan Pak, di Tembilahan itu Pak, di Tembilahan itu Bapak Ibu, itu masjidnya, mencari masjid sunyi itu cuma 2. Mencari masjid sunyi di Tembilahan kota itu cuma 2. Hanya Masjid Muhammadiyah. Selain daripada Masjid Muhammadiyah boleh masuk. Boleh Bapak uji kalimat kata-kata saya nih. Itu softnya itu, sholat subuh itu lebih dari 3 soft. Bahkan musola saja isinya jamaahnya ramai sekali. Dah bayangkan Bapak Ibu. Oh ya, Bang Ardi dari Tembilahan kan? Sampai di sini paham Bapak Ibu. Nah, merujuk kepada ayat yang tadi dibacakan oleh kakak tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian diperkuat dengan dalil yang lain. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kalaulah kita sudah kembali kepada masjid tadi, kalaulah kita kembali dengan keimanan, kalau kita kembali dengan ketakwaan, mudah bagi kita menciptakan karakter-karakter orang-orang berakhlak. Karena kuncinya cuma 1, kata Zainuddin MZ. Penyakit kita itu 3, kata Zainuddin MZ. Kudis, kurap, kutil. Penyebab pada penyakit ini cuma 1, kuman. Tahu Bapak Ibu kuman? Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, apa kutil Bapak Ibu? Kurang teliti. Kata Zainuddin MZ, penyakitnya cuma 1 penyebabnya, kuman, kurang iman. Masjid yang bisa membuat manusia beriman, masjid yang bisa membuat mereka bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa, mohon maaf, kita singgung sedikit. Kenapa para calon-calon itu
baik pilkada, pilpres atau pileg, semuanya bakal datang ke masjid. Ngapain? Ngapain Bapak Ibu mereka datang ke masjid? Sholat. Oh bukan, belum tentu lagi. Ya kita berharapnya mereka sholat. Tapi mengapa mereka datang ke masjid? Karena mereka tahu yang bisa membangun itu masjid, yang bisa menyatukan itu masjid, yang bisa mencari suara juga dari masjid. Yang dihisap adalah, yang mereka cari adalah suara. Datang ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, sampai urusan politik pun mereka langsung masuk ke dalam masjid. Kata Ibnu Khaldun itu dalam kitab, dalam bukunya beliau itu, ada setidaknya 10 tanda yang bisa meruntuhkan umat muslim itu. Satu diantaranya adalah urusan politik gitu. Nah, jadi itu sudah terbukti apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun tadi. Tapi kalau semuanya itu disatukan dengan masjid, itu bisa. Kata beliau, disatukan dengan masjid bisa. Apa itu? Ketika mereka diajak bersama ke masjid, diajak untuk membentuk karakter, iman dan takwa, insya Allah bisa bersatu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu, ada satu hadis Nabi yang sangat populer, dan hadis ini saya sampaikan dimanapun saya ceramah, saya sampaikan karena ini penting. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu umat muslim itu seperti menandingi oleh musuh yang ingin mereka. Jadi Bapak Ibu muslim itu digrogi oleh bangsa yang tak ada. Kemudian sahabat Nabi banyak hadis, kata Nabi, kata sahabat, apakah kita ketika itu umat muslimnya ketika itu sedikit? Kata Nabi, tidak. Kalian banyak, kata Nabi. Kemudian disampaikan oleh Nabi, bal antum katsir. Tidak, kalian banyak. Kalian seperti kagusa'is sail. Kalian seperti buih di lautan saking banyaknya. Walakinnakum da'if. Tapi kalian lemah, kata Nabi. Kenapa kok lemah, kata Nabi? Kata sahabat, kenapa kok lemah? Karena mereka umat muslim ketika itu terjangkit satu penyakit. Nama penyakitnya wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Sekarang Bapak Ibu tanya sama anak-anak muda itu. Kira-kira kalau tidak ada internet, stres tak otaknya itu? Tidak ada internet. Saya tanya adik-adik yang belakang itu. Kalau tidak ada internet, stres enggak? Jujur. Ah tuh stres. Angguk-angguk deh Pak. Coba lihat abang-abang yang laki-laki nih. Kalau tidak ada internet, kira-kira bisa enggak main game online? Main judi online? Enggak bisa kan? Stres enggak kalau tidak ada internet? Oh enggak stres. Ini laki-laki beriman nih Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan. Coba bayangkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ambil satu contoh yang lain. Ada orang kaya yang cinta terhadap dunia, harta melimpah. Kira-kira kalau di ATM-nya ndak ada duit, kira-kira frustasi ndak dia? Pusing ndak dia kalau tak ada di ATM-nya itu ndak ada duit? Kalang kabut Pak, kalang kabut. Rela mereka pinjam duit kepada orang lain karena saking inginnya memiliki uang. Makan Bapak Ibu lihat hari ini, demi uang segala pun bisa nyawa pun bisa melayang demi uang. Demi uang segalanya bisa mereka lakukan, termasuk harus menyebarkan aib orang demi uang. Apa contohnya? Ada orang yang ingin memeras, disebarkanlah foto-foto yang tak senonoh, dibuat gambar Bapak Ibu, foto yang tak senonoh disebarkan. Kalau kau tak mau foto kau ini aku sebar, kirim uang sekarang. Semuanya demi duit. Mereka nipu demi duit. Bahkan penipuan hari ini berbagai macam model, lewat telepon, hipnotis dan lain sebagainya. Ada yang parah lagi, demi mencari duit. Dulu judinya offline, sekarang judinya online. Demi yang main siapa? Anggota dewan. Kalah frustasi. Coba bayangkan. Masalahnya ada iman atau tidak? Kalaulah main judi itu mustahil punya iman. Kalau dia punya iman, tidak mungkin main judi. Kalau dia punya iman, tidak mungkin dia main game online. Tidak mungkin main batu domino, apalagi pakai cangkul-cangkulan.
Kalahnya jongkok ya, ya. Tapi dalam batasan tertentu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, biar dapat selesai. Karena kalau tak disuruh selesai nanti Pak tak akan berhenti. Ini masalah pula nih. Kata Nabi, saya peringatkan dengan hadis yang saya ulang-ulang. Nabi pernah memperingati Ibnu Abbas. Ini buat kita semua Bapak Ibu. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Wahai anak muda, jagalah olehmu nilai-nilai agama. Niscaya Allah akan menjagamu. Wahai anak muda, kok anak muda yang dipanggil? Bukan orang tua, itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Baik muda maupun tua. Jagalah oleh kalian nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Kita tidak mungkin menjaga Allah, tapi yang kita jaga nilai-nilai agama. Apa nilai agama yang kita jaga? Kalau kita sholat seharusnya kita tak berkata kotor. Kalau kita sholat seharusnya kita tak mencaci. Kalau kita sholat seharusnya kita tidak pacaran. Kalau kita sholat seharusnya kita tidak selingkuh. Kalau kita sholat seharusnya kita tidak berzina. Kalau kita sholat seharusnya tidak minum khamar. Dan lain sebagainya Pak. Artinya apa? Nilai-nilai agama harus kita hidupkan demi peradaban. Yang kedua, kata Nabi, ihfazillaha tajid tujahak. Jaga olehmu nilai-nilai agama. Apapun yang engkau minta, kata Allah, aku kasih. Minta apa? Minta istri 3, aku kasih. Asal minta. Jangan pula selingkuh. Lah tua umur 70 tahun. Masih bisa selingkuh lagi. Itu puber ketiga. Atau mungkin puber yang terlambat. Yang ketiga. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang ketiga, kalau engkau mau meminta, kata Allah, minta kepadaku. Kalau kau mau memohon pertolongan, minta pertolongan kepadaku, kata Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Wa in ijtama'al qaumu ala an yanfa'uka la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu laka. Artinya apa Bapak Ibu?